ditampilkan itu beda gitu ya. Oh saya juga pingin performa yang seperti ini Anda ikutin lagi gitu. Dan itu intinya kan paper itu banyak ilmu, banyak informasi yang bisa kita tampilkan, kita explore gitu ya, dan orang akhirnya senang membaca paper kita itu akhirnya bisa nanti diterima oleh jurnal. Nah, seperti itu ya. Anda ikutin aja alur penulisan dari satu jurnal yang Anda senangi itu ya. Kok paper ini bisa publish? Kenapa paper kita alurnya mirip-mirip ini? Kok sebenarnya harusnya bisa gitu ya, cuma memang harus ada bedanya gitu ya. Kalau menurut sih seperti itu, kita harus jangan takut mencoba dulu gitu loh. Setelah kita mencoba kan emang ya hasil yang kita coba kok tidak dipublikasi. Walaupun kita mungkin meniru dulu ya, punya orang gitu ya, kita ikutin, tapi kita harus bisa memberikan variasi, itu minimal lah ya. Nah seperti itu. Kalau menurut sih ya, coba aja diawali dengan mencoba dulu. Kalau mau jurnal yang bagus Q1 ya kita ikutin juga ya proses alurnya, kemudian grafik-grafik yang ditampilkan kita bisa memvariasikan juga gitu loh yang lainnya. Jadi jangan kita bisa menampilkan satu grafik aja dari suatu paper yang kita baca ya, itu sudah poin awalan yang baik gitu ya. Saya sudah bisa menampilkan grafik ini, berarti untuk kedepannya mungkin bisa ditambah grafik model lain seperti itu. Coba aja dulu, nanti pada saat Anda mencoba pasti nanti akan ada ide-ide baru seperti itu ya. Kalau benar itu aja sih. Monggo Bu Penny atau yang lain. Salah satunya adalah art. Jadi kalau kita membuat systematic review, kalau mau insya Allah disesip gitu ya, itu kan habis topik besar tuh. Nah topik besar, kalau SLR itu kan ada teknologi Prisma sendiri ya, untuk mengikuti step by stepnya. Untuk SLR kan sudah jelas ya, ada sudah menemukan urutannya, ada, cari aja nanti Prisma Mosdia, PR Prisma, PRISMA. Itu ada guideline untuk nulis itu pakai Prisma itu. Nah, yang paling penting itu adalah sama seperti bikin buku itu kan ada buku reference, ada monograf, mono. Satu topik, kemudian yang satu itu turun lagi. Jadi subtopik yang kecil. Itu fokus di situ. Nah, itu kan biasanya kan kita butuh minimum itu 35 itu minimal. Tapi itu sangat kurang, biasanya itu 35 artikel ya. Minimal itu untuk yang publish yang bukan yang sistematik ya. Tapi itu minimal 35 itu saya kasih batasan itu untuk yang utamanya. Nah, pendampingnya kalau bisa itu lebih dari 150. Karena ini adalah review. Gitu ya. Jadi nanti pakai Prisma, nanti set aja poin-poinnya ada di set. Oke, kasih. Ya, terima kasih Mas. Kasih aja. Nama saya Nur Fatiha. Saya dari Fakultas Human Resource Development and Technology. Saya mau bertanya yang pertama terkait misal kita kembali ke tanah air dan ingin melakukan research penelitian di dalam paper jurnal, kan ada dari reviewers kadang memiliki beda pendapat dari penelitian kita kan. Kemudian penelitian kita ini sudah di ACC, kayak sudah di ACC dari misalnya kita lagi kolaborasi sama Kaprodi bilang penelitian kita sudah di ACC. Ternyata pas sudah kita upload, ternyata perbedaan pemikiran dari reviewer ternyata berbeda pendapat terhadap Kaprodi. Jadi mereka menyuruh mengupload dalam bentuk kayak berbeda dari penelitian kita sebelumnya. Jadi seharusnya kita mengikuti penelitian yang tetap dari Kaprodi kita karena kita berkolaborasi, atau seharusnya kita tetap mengikuti alur dari reviewers. Ya. Kemudian ada selanjutnya dari pertanyaan saya yang aplikasi LaTeX itu, misal dari kita dari format dari kampus itu kan citasinya apa, kemudian dari LaTeX ataupun dari jurnal paper ternyata citasinya bukan apa, dan kita mengubah citasinya itu di LaTeX worknya berubah kembali kayak mana ya, dari citasi dari apa dirubahnya ke Chicago ataupun IEEE gitu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya si LaTeX ini ditemukan atau diperkenalkan dibuat oleh si Donald Knuth yang di sebelah kiri itu di tahun 78 lama banget. Tapi kita harus pakai sekarang.
Kemudian dia itu sebenarnya markup language. Kalau kalian baru pertama kali kenal LaTeX, mungkin akan overwhelmed. Wah, apa nih? Mau nulis paper aja disuruh modding gitu, enggak sebenarnya. Tapi sebenarnya realnya itu lebih simple. Next. Nah, ini cara kerja LaTeX. Dia ini keseluruhan LaTeX itu terdiri dari user input, formatnya .text. User input itulah yang kita ketik, isi paper kita semuanya yang mulai title, abstract, kemudian author dan everything. We put it inside the .text format. Kita masukkan jadi input. Kemudian ada beberapa hal yang lain seperti yang sebelah kanan itu dokumen classes, package. Di sebelah kiri ada bibliografi dan berbagai macam dependencies lainnya. Biasanya ini semua sudah ada di dalam satu template. Katakanlah kita mau submit ke satu jurnal IEEE, let's say. Ada nggak yang pernah submit IEEE conferences atau Elsevier journal? Jadi jurnal yang biasanya sudah terindeks Scopus dan jurnal internasional, mereka biasanya menyediakan. Nah, untuk soft skill, nah ini basic konsepnya itu adalah yang pertama adalah efektif komunikasi, ya komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana caranya menyampaikan ide secara tepat, secara kompleks. Kemudian perlu adanya kolaborasi, ya. Nah kolaborasi ini kalau mungkin bagaimana berusaha berkolaborasi, kalau misalnya harus mungkin kolaborasi antara bidang yang satu dengan bidang lain, ya, atau multidisiplin, ya, sehingga mungkin lebih bagus kan, mungkin dari segi bahasa, kemudian dari kalau tadi yang dijelaskan oleh Mas Said itu tentang IoT, mungkin adik-adik bisa multidisiplin dengan tunjukkan diri Mas. Oh iya. Apa tuh? Ya, agak mepet semuanya, Bu. Agak mepet. Mepet. Tuh. Oke. Copying text, manual numbering, ya. Anda harus kasih numbering manual dan kadang-kadang kalau kalian manual numbering, margin numberingnya itu juga berubah lagi. Jadi pokoknya itu menurut saya yang tulis paper pakai Word sekarang itu sudah bagi saya ya, karena dokter gitu pakai teks itu apa banget, wasting time karena akhirnya wasting time buat atur margin numbering. Terus referensinya juga harus constantly updated. Kalau kita mau nyelipin, jadi kita misalkan sudah punya 20 referensi nih, udah diurutin 1 sampai 20, tiba-tiba profesor kita atau mungkin ya